Bingkai Ramadan. Bingkai Ramadan. Bincang-bincang sekitar Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini menjelang subuh, masih dalam suasana syahur, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, dan salah satu kesehatan itu adalah kita mampu berpuasa hingga pada malam ini, malam yang ke-18. Mampulah walhui mah tutuhuto, semakin kurang kita punya puasa, insya Allah justru semakin bersemangat kita dalam menjalankan ibadah puasa. Baik, alhamdulillah pula kita sudah bersama Pak Ustadz Robianto Ibrahim yang bersama saya dalam Bingkai Ramadan. Kita hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala telah menerima amal ibadah kita, apapun yang kita kerjakan, kebaikan apapun itu di 17 hari di 17 sebelumnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga ma buku-buku ma bolu-bolu boleh hedu hengan toh. Ya. Jangan sampai kosong mahu omola bojong. Maharap nih Ustadz dengan harapan yang besar bahwa setelah Ramadan bahwa kita akan sudah cukup. Anak amal di Ramadan mau alibatar walo. Medung gawaku tulo hisab 1444 Hijriah. Bali isi Robianto Ibrahim. Mabila melakukan amal ibadah dia lemah. Bojong, padahal kita orang berharap bahwa sudah luar biasa kita orang punya ibadah. Ya, insya Allah ini tidak seperti itu, karena semakin kurang jumlah puasa yang akan kita jalani, biasanya juga Semangat ini bukan hanya pada semangat berpuasa, Ustadz. Ya. Semangat ibu-ibu rumah tangga. Ya. Menyiapkan makanan buka, menyiapkan makanan sahur. Yang penting walau alhamdulillah enggak meta tidak lepas satunya puasa. Ini seperti itu juga, Ustadz. Jadi semangat itu berkurang. Ini apapun yang kita alami, entah itu makanan apa saja yang disediakan oleh ibu kita, oleh istri kita, oleh nenek kita di hadapan kita, semua kita terima dengan ikhlas. Nah, jadi puasa tidak toba taru atau makanan itu enak dengan tidak bergizi atau tidak. Yang penting kita orang punya niat lillahi ta'ala. Karena kekuatan semuanya intinya sama Allah. Karena walaupun bomongan ini, tapi kalau kita serahkan ya Allah, penbo uti walau yang penting. Semua kekuatan darimu ya Allah. Seperti Ustadz ya. Ti Ustadz Allah boya ya Mas Hati toh sebenarnya ti Ustadz putih mati tahu hati atau ti Ustadz kan biasa 10 hari terakhir mulai slow, mulai lobet. Padahal boleh melatih yang itu Ustadz. Karena menu semakin berkurang. Makurangin telepon makanya sudah hari-hari begini itu harus banyak makan daging ayam. Itu butuh stamina ya. Butuh stamina yang tinggi. Itu jangan malah justru semakin hari semakin menurun ini menu. Baru semakin berlupa, baru semakin menurun. Mau ngotol mau itu. Karena bukan itu Ustadz. Semangat sudah berbeda, berbalik. Bukan semangat untuk menu lagi sekarang. Semangat mau beli baju baru, semangat mau beli kue, horden, kursi dan seterusnya. Jadi menu-menu yang harusnya jadi penyemangat puasa, mulai sebagaimana yang sering saya bilang kan, kadang-kadang kan di Ramadan ini suami dia tuntut kursi sofa, bila kang gordeng bila apalagi dapat kue di jangan sampai tiba mana ada kantor urusan agama baru dia dapat baca itu di 500.000 dia mulai pikir-pikir daripada ganti sofa 2 juta ganti gordeng 2 juta beli kue 1 juta beli ganti istri 500.000 itu dah loh.
Jadi memang puasa semakin berkurang, tapi semangat kita tidak akan pernah berkurang seperti halnya jumlah puasa. Tapi justru semakin bertambah, semakin bersemangat, dan menu juga kalau perlu ibu-ibu mari tetap sediakan seperti awal puasa. Ya. Enggak deh bawa poma ayam botia daging poma ayam mana malah itu ayam. Sekarang itu orang butuh daging. So yang begini. So main slow begini ini. Main slow ini mah kurang kita hipotelepon wa dari ustad. Wati alo di duta hipotelepon wa kan main mikir. Biar mau batal per kemarin balik isi Ustaz Romi datang ambil tuh kue. Lepos huruf foto bele. Ayo dia apa tujuh main. Jadi bawa istilahnya contoh gitu. Mau kontok. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membaca Nuzul Quran, sudah membaca dan juga sudah merayakan Nuzul Quran. Kita sudah peringati insyaallah Nuzul Quran ini hanya memperingati, berarti mengingatkan kita. Jangan sampai memperingati mau melupakan makna daripada Al-Quran itu sendiri. Artinya di memperingati tiada lah. Ya. Buti itu bulan suci Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Pilot utama Al-Quran. Ya. Mengambil lomba. Ya. Sampai-sampai tengah malam bikin lomba tarik tambang. Dia hubungan agama jadi yang dilombakan di bulan suci Ramadan itu ada hubungan dengan agama dengan Al-Quran itu sendiri. Dan jangan sampai juga musabak ini mengandung tapi ya jangan sampai itu. Ya. Memang lombanya bagus. Ya. Religi lombanya lomba aja. Jadi religi menghancurkan ibadah kan jangan sampai begitu. Kalau ngati mah lomba azan. Ya. Nomor 1 mulai jam 8. Ya. Mulai lo cabut nomor 20. Dia perkirakan Oti mau tampil jam 1 lohui lomba azan, jangan sampai marah belum bangun subuh. Amal itu mau subuh tahu. Rumah subuh apalagi so sepi-sepi. Sempat malam. Sumpah lomba. Di bawah suruh orang melompat dari koin itu lagi. Pertama dia dapat dengar azan jam 1 dia melompat kamar. Yang kedua ada gempa bumi apa lompat itu. Jadi begitu jam 1 ada azan. Memang lembong mental tuh itu memang mereka masuk. Padahal nomor jam 1. Nomor urut 22 lomba azan lagi. Berarti bawa lomba itu. Jadi memang seperti Ustadz bilang sebelumnya bahwa mari kita hiasi bulan suci Ramadan dengan segala bentuk amal ibadah. Boleh kita lombakan seperti itu, tapi ada batas waktunya. Jadi mari kita tingkatkan amal ibadah kita, dan kembali kita pada topik hal-hal yang akan menambah atau gimana Ustaz ya? Menghapus ya, hal-hal yang akan menghapus dosa-dosa kita. Walau mau ululu tadu santo yang kita bisa laksanakan di bulan suci Ramadan. Yaitu Ustaz, di antaranya adalah sholat 5 waktu. Ini akan menghapus segala bentuk dosa kita. Dosa kita ya. Alasannya Ustaz? Karena di antara jarak-jarak itu menghapuskan dosa. Misalnya dari subuh ke zuhur. Ya, zuhur ke asar. Ya. Asar ke maghrib. Maghrib ke isya. Ya. Isya ke subuh. Subuh. Jadi di antara jarak-jarak itulah akan menghapus dosa kita. Misalnya dari subuh ke zuhur, ya. Tutuluhu. Zuhur ke asar, tutuluhu lagi. Asar ke maghrib, maghrib loh ya, Mai. Ini menghapus dosa atau tidak ini Ustaz? Iya, di waktu berikutnya. Ya. Dihapus dosa itu berikutnya. Kan dia jangka panjang. Ya, jadi menghapus dosa itu bila kita hiasi dengan amal ibadah. Ya. Artinya debo pikirannya lo butuh menghapus dosa buti atau misalnya yang bagaimana. Jadi sholat 5 waktu ini, apalagi bulan suci Ramadan seperti ini, jangan sampai kita puasa tidak melaksanakan dosa, tidak melaksanakan sholat 5 waktu, justru kita akan mendapat dosa. Jelas, dan dosanya lebih besar. Maksudnya meninggalkan puasa daripada meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat puasa dosanya lebih besar. Lebih besar. Ya, karena
kalau sholat itu diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada saat Isra dan Mi'raj. Dan itu langsung. Undangan langsung. Spesialis. Spesialis. Ya. Jadi beda dengan puasa. Kalau puasa kan diterima di dunia. Ya. Beda statusnya. Jadi sholat pun akan ditanya pertama, matematika pertanyaan. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang awal pertama kali ditanya itu sebelum amal-amalan yang lain adalah sholat. Maka kita harus pergunakan kita perhatikan sholat kita. Idza sholuhat amalu kullu, ya. Apabila baik sholatnya, maka baiklah seluruh amalannya. Ya. Jadi mandelo buti iklan Ustadz, kesan pertama begitu menggoda. Nah, selanjutnya terserah Anda. Wanu kesan pertama dia gagal, berarti itu di bala kalau dia gagal Ustadz. Ya. Jadi misalnya tabialo jaga berarti jaga kalau ngambil. Berarti orang jaga tabialio, berarti puasa lo jaga Ustadz. Ya, begitu. Ya. Jadi jajal mau nalio tuh hepo tuan jam tabia. Ya. Mungkin begitu Ustaz ya. Jadi pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mati tilia pun waktu tulu subuh. Ya. Jangan sampai lah patulu mau suhur. Mam tuluh. Nah, ini yang bahaya ini. Ya. Jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi. Mari kita tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau perlu terus jaga jamaah, karena ada yang niatnya seperti Ustaz. Walaupun nanti di luar Ramadan mungkin jaga molor-molor atau tidak tepat waktu, tidak bisa berjamaah, tapi kalau Ramadan dia jaga betul. Dia peniat bahwa tetap saya harus berjamaah di bulan suci Ramadan. Ada yang seperti itu. Iya, berarti hanya mau di bulan suci Ramadan dia jadi beriman. Ya, nanti gampang setelah itu gampang nanti evakuator. Yang penting masih lalamat timah. Maksudnya Allah jangan itu evakuator akan bagi itu bukan manusia itu evakuator akan. Jadi memang harusnya puasa ini jadi tempat untuk kita berlatih diri ya, Ustadz ya. Jadi baik yang sama pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di Poliama Top FM Gorontalo maupun yang ada di Bualemo mendengarkan lewat Cahaya FM. Mudah-mudahan sekali lagi, karena ini sholat 5 waktu adalah penggugur dosa, umo lulu tadu santo, mudah-mudahan kita tetap konsisten. Umo puasa udia puasa, artinya Ramadan di luar Ramadan tetap kita orang fokus, jangan pernah tinggalkan. Jangan pernah tinggalkan ibadah itu. Karena umat buti Ustaz on tiba-tiba. Tetebet. Buti hidup utum-utum melatih Ustaz bilang, tum-tum lah buti anu lohori bawa mohima asari. Asari mohima magaribu. Magaribu mohima Isa. Isa mohima subuh. Itu kan aja. Artinya kan itu selama hidup tunggu-tunggu itu. Dan akhirnya mohima mate. Waktunya kita tinggal menunggu waktu meninggal dunia. Waktu meninggal dunia. Waktu jadi ajal tiba. Karena banyak ulama mengatakan seperti itu Ustaz. Karena Hasan Al-Basri itu pernah mengatakan dalam sebuah perkataannya bahwa malaikat maut itu datang 3 kali mengecek kita. Bali dia mau cek so abis ti bali pereski atau tidak. Bali longkono rezeki mu bali. Kalau so abis sudah. So depo waktu mau game itu kalau siap. Jadi malaikat maut itu yang dia mau cek cuma satu itu. Apakah sudah habis rezekinya atau tidak? Kalau masih ada, berarti belum baca dia. Pada saat malaikat maut datang pertama itu mau bacek, biasanya kita orang dapat tahu atau tidak itu Ustaz ya. Jadi dia bahoba. Biasanya ada orang yang punya hingga rasa, kira-kira tidak mah. Lo tak pengotot itu Ustaz, mah mau hindu mulo-mulo. Iya, karena kalau seperti itu memang dia suka kasih tahu. Tapi kadang keluarga tidak memahami. Jadi dianggap mahem kode, keluarga cuek. Tidak ada, masih lama nggak mau hidup. Ya dianggap tidak ada ini halusinasi, pirasa. Tidak ada ini ente padahal tiba-tiba dia suka padahal dia suka tahu kamar dari beberapa hari yang lalu. Kalau kita tahu begitu, anak minta tanda tangan ahli waris. Karena dia masih sadar. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menggugurkan dosa kita adalah tabiah, jalipata tabiah Ustadz ya. Banyak sekali perintah sholat dalam Al-Qur'an itu terlalu banyak Ustadz ya. Kalau puasa mungkin cuma satu ayat. Dua ayat, iya. Tapi kalau sholat Ustadz banyak, ada beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Atau ussalah, orang-orang yang menelantarkan sholat, baru aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Tentang sholat. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Itu kan beberapa tempat dalam Al-Qur'an tentang bahaya orang meninggalkan sholat. Iya, kalau kita tinggalkan sholat berarti
ada maksiat yang kita laksanakan. Jelas. Ya. Wanu dia niati mau tabia berarti kita orang ada niat berbuat jelek. Ya. Kalau kita orang terjaga, kita orang punya sholat, pasti kita orang takut berbuat maksiat, Betul. berbuat dosa. Iya betul. Karena mamohe, misalnya malah patamu talohori, pasti mam asari kan? Ya. Ih, mohe mau tao, mohe molo ya tahu, mohe mau gibah, karena dunga mai boleh asari. Ya. Karena kita orang selalu jaga, kita orang punya sholat. Ya. Jaga juga wudu. Jaga wudu. Karena kalau sholat berarti dia berwudu. Berwudu, dia jaga apa namanya keaslian dari wudunya, jangan sampai batal. Batal wudunya tersebut. Ya, memang ini sholat tidak semudah yang kita orang pikirkan. Mau gampang, mau 5 waktu tahu. Tapi kita orang bisa gampangkan. Yang penting kita orang sehari-hari dari kecil sampai dia memang setengah mati. Lo Ustaz tuan dia pangkola bolong pola tam tabi ya. Setengah mati itu Ustaz. Artinya dia pangkola mana nama itu dia mau rasa molito. Artinya begitu. Justru kita orang masih ada waktu umur seperti ini. Tapi kalau membiasakan. Jadi membiasakan itu yang bagus. Makanya supaya pada saat kita ketinggalan satu waktu pasti ada yang hilang dalam kehidupan kita. Kita merasa ada yang hilang. Karena sudah terbiasa. Sholat apa yang saya dapat lupa ini? Sholat asar. Nah, puasa asar dulu. Karena selalu diingatkan. Diingatkan karena diingatkan dengan kebiasaan. Iya. Karena perasaan lama tidak belum sholat. Ada satu waktu yang belum sholat ini kalau begini. Karena terbiasa dengan sholat. Dan sholat itu yang akan mengingatkan kita sendiri Ustadz. Dan tidak heran seperti halnya ada orang-orang tertentu mungkin juga Ustadz, kalau biar mau tidur jam berapa, jam 2, jam 3 malam, tak bangun subuh. Ya subuh tak bangun. Subuh. Karena memang sudah terbiasa. Biar nanti habis subuh dia tidur ulang. Jadi yang membangunkan itu kita itu bukan karena kebiasaan kita, tapi karena sholat itu yang mengingatkan kita. Jangan pikir nanti karena malah biasa ditutiali, padahal memang itu Allah yang membangunkan kita. Mau ti tali mam tabiati mau tabiakan ti. Jadi diingatkan seperti itu. Bukan ala bisa karena biasa. Ya begitu. Memang itu seperti anak-anak seperti itu. Tapi ketika menjelang dewasa, kadang kita merasa mam tuh lihat tamal tabiat isau tadi Nah, kan kita orang diingatkan oleh waktu itu sendiri. Baik, mari kita biasakan. Anak-anak kita juga itu Ustaz ya. Dari umur berapa kita biasakan mereka? Umur 9 tahun. Jadi umur 9 tahun sudah dimulai dibiasakan. Dari anak-anak juga sudah biasakan ya. Jadi dibiasakan minimal orang lia-lia bahwa saya pe mama, saya pe papa ini jangan bawa sambayang. Ya walaupun dorang mau jaga bermain, kadang-kala kan dinaiki di punggung, dinaiki di kepala pada saat kita sujud, ya biarkan. Yang penting mereka sudah lihat bahwa itu kebiasaan kita, dan itu mereka akan ingat. Kalau kita sudah tidak ada atau mereka sudah besar, saya pe orang tua ini jaga sholat kemarin, ini pe sujadah, ini yang dipakai untuk sholat. Itu yang dia cium-cium terus, dia doa-doakan. Dia doa-doakan dan dia sholat lagi, dia meneruskan. Dia meneruskan karena uti-ati potabia melisebe dia pakai terus untuk sholat. Jadi mengalir terus pahala kita, karena apalagi anak yang soleh. Jadi walaupun tidak diminta untuk mengalir, tak mengalir secara otomatis. Karena apa? Karena anak kita yang melaksanakan sholat itu. Karena kata Nabi Muhammad SAW, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath. Apabila meninggal anak Adam akan terputus seluruh amalannya kecuali 3. Di antaranya apa? Waladun salihun yad'u ilaihi. Yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya mampu memberikan contoh yang baik, insya Allah anak sudah pada ke sana contoh yang benar. Contoh yang baik. Bagaimana orang tua minum sama-sama dengan papa? Dia bagaimana apa-apa? Papa dan anak minum sama-sama. Kan ini musibah itu seperti ini. Jadi usahakan dengan bulan suci Ramadan ini kita jadikan sebagai sarana untuk kita hijrah. Yang mungkin masih lantingala mau tabiawa. Usahakan dengan Ramadan ini akan membawa kita untuk rajin beribadah. Ya seperti itu. Minimal alhamdulillah Ramadan ini berhasil mendidik saya. Kalau dulu mau lumai watia satu botol 2 botol habis begitu saja. 1 slop 2 slop habis ya. Tapi alhamdulillah dengan Ramadan tidak ada. Itu 2 tidak ada. Mari kita orang isi Ramadan tahun ini dengan sholat yang khusyuk. Karena dia malimah pengakuan puasa talu-talu itu dia bongko mau dungkai lo puasa. Jadi memang dari sekarang kita orang pikir itu. Karena ini kita orang berpikir seperti ini karena ini sudah terjadi di samping kiri kita, mungkin di samping kanan kita masih ada. Sekarang tidak ada. Mungkin imammu yang biasa jaga Pak Imam bisa tidak ada. Tidak ada. Padahal masih muda. Mungkin lebih muda dari kita. Tapi tidak ada. Tidak ada. Karena apa? Karena ajal sudah mendahului dia, sudah menjemput dia. Nah, ini
itu dongko itu mula kita masih hidup, mari kita sama-sama tegakkan sholat ini. Karena ini yang akan menggugurkan dosa. Apalagi sholat ini tuh Ustadz bilang tadi, ini yang akan jadi pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu berarti dia yang menentukan Ustadz ya? Menentukan, penentu. Ya kadang-kadang kan kalau BPK dia masih aman-aman. Penentu ini KPK. KPK ini ente mau lolos atau tidak? Kalau BPK biasa kan cuma memperbaiki administrasi atau bawa MPTGR sih dan MPTGR dan lain-lain. Bicara baik bicara. Yang penting sudah dikembalikan, sudah aman. Tapi kalau KPK ente kas kembali atau nyanda tetap masuk. Pokoknya apalagi zona merah, selesai dia ojo ente. Jadi seperti ini. Jadi ketika kita meninggal dunia, pertanyaan pertama kali adalah sholat. Kalau sholat aman, aman semua. Kalau sholat tidak aman juga semua. Jadi pertama kali yang harus dipertaruhkan itu adalah sholat kita. Dan memang sholat itu, makanya orang pernah bertanya, wahai Nabi, bagaimana saya ini ada orang yang sudah rajin sholat, tapi DP amalan juga tidak, DP akhlak juga kurang bagus. Ya, kata Nabi apa? Berarti DP sholat belum bagus. Ada yang perlu dipertanyakan dengan tanha anil fahsya'i wal munkar. Berarti kalau ayat itu tidak mengena, berarti DP sholat yang masalah, bukan DP ayat yang bermasalah. DP sholat yang bermasalah, jadi perbaiki sholatnya. Jadi dia yang bermasalah. Dia bermasalah. Dia totalai DP sholat itu, tapi dia orangnya yang bermasalah. Dia orang yang bermasalah ya. Dia sholat mungkin tergesa-gesa. Dia sholat mungkin sementara sholat dia ingat DP usaha. Ya. Usahakan kalau dia sholat, ya fokus dia sholat. Jangan ingat usaha. Semua orang pasti punya usaha. Tapi jangan diingat DP usaha. Ketika kita sudah takbir Allahu Akbar, memang fokus bahwa kita orang berhadapan dengan Allah. Jangan sampai pas Allahu Akbar tipong PE. Tima itu itu ilo tala umay to senggol. Enggak mau jalo tuh tadi kan biasanya mau nade tarawih. Malu itu maklum itu mau tarawih po mau isa po. Sudah melo asik kalau mau tarawih udah melo elam alah tim itu ati umay po petalo tarawih. To senggol lah. Jadi jangan sampai seperti itu. Mari kita belajar terus untuk menggunakan Ramadan tahun ini untuk memperdalam pengetahuan kita tentang Al-Quran. Karena salah satu yang membuat kita khusyuk dalam sholat itu adalah ketika kita memahami apa yang kita baca. Apa makna-makna dari bacaan Al-Quran. Jadi misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kalau kita orang tahu itu Ustadz, betapa nikmatnya sholat, melaksanakan sholat. Betul. Karena kita tahu makna-maknanya. Jangan sampai di masa Belanda ini dia bilang emperdomen itu apa artinya emperdomen itu. jadi memang ini sholat ini akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Apabila kita tahu makna daripada sholat itu sendiri. Tabiyabuti wolo sebenarnya. Jadi usahakan bisa berhasil ketika dia melaksanakan sholat itu, memberantas keji dan munkarnya itu berhasil. Kalau tidak berhasil berarti DP sholat yang bermasalah. Maksudnya dia orangnya melaksanakan sholat ini bermasalah. Jadi harus dia perbaiki sholatnya itu. Jadi dalam bahasa Gorontalo sholat itu tabiyah. Tabiyah itu motatabiah, saling merindukan. Jadi kita merindukan Allah. Polima bangun. Allahu Akbar. Mang tabia poli. Muta Allah Ta'ala kan itu. So panggilan uti. Jangan dianggap panggilan tak terjawab. Miss call. Huli pemade gampang poli. Oleh lohori uti lohori. Ulip makan lungko lombu. Uti. Lombu kalau meninggal sebentar malam. Jadi oleh menghadap Allah dulu orang. Sudah, nanti gampang sabantar itu jatuh meteo udah mah jatuh meteo Ada kan orang-orang seperti ini yang hamalil palakololo ini sebenarnya Ustaz. Dia ambil dengan pukul ribut. Jadi sebenarnya sholat ini adalah yang sekali lagi adalah yang pertama dihisap. Jadi boleh lemetang kulun to bali isi. Iwalolo tabiamu uti. Bukan NTP mulu yang bercerita. Semua ini tangan. NTP tangan ini betul terekam semua. Jadi mana lo masuk Paulo CCTV dia Ustaz Allah Ta'ala ini pasang CCTV Kalau sekarang tolong pakai CCTV, itu ada CCTV tolong petangan semua bicara. Dari umur 0
sampai kita sudah tua. Nah, itu memang dia mau putar ulang. Putar ulang. Baru orang balik lagi. Rekam jejak. Balik lagi tuh. tidak bisa berkilah. Bakal bagaimana? Ada dapat jelas dari film. Dari kisah di mana? Bagaimana? Ya, semua kalau CCTV mungkin dari belakang tidak dapat lihat. Ya. Atau tidak semua dapat lihat, ada yang kalap, tapi ini memang video jelas. Ya jelas, semua nampak. Ya. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Ya, baik, untuk itu mari kita sama-sama jaga sholat kita. Insya Allah dengan kita menjaga sholat, kita juga akan terhapus segala dosa kita. Ya. Karena kalau kita jaga sholat, otomatis seakan-akan tidak ada dosa yang kita perbuat. Ya. Tapi yang namanya juga manusia, ada saja hal-hal yang menggelitik kemudian menjadi dosa buat kita. Entah kita sementara manana mau tak detihima apa tujuh metabia, tiba-tiba pilu laudelo harim kagak ustad. Memang rezeki pertama, tapi karena kemudian timbul lagi tahun tak bete-bete itu lagi dosa itu. Atau tidak ada yang bisikan sesuatu, mah molo-molo ia tahu kan. Tiba-tiba masuk ke kita orang petalenga. Memang orang menghindari ini, tapi yang namanya juga manusia tidak terlupus dari dosa. Nah, kalau setelah kita, Delti Ustadz bilang tadi, wanu ma'alhamatal hutabiyah, berarti akan seolah-olah gugur. Ya. Sambil kita mungkin sementara mengambil sholat itu Ustadz, enggak mahe. Ya, keluar kesan itu air. Semoga Allah hapus saya dosa ini dengan tangan ini yang selama ini saya tanda tangan kamar di kantor yang tidak jelas. Tidak jelas, SPJ fiktif. Biasa perjalanan dinas yang awalnya yang tertulis di 1 minggu, dia tulis 3 hari. Ya Allah, yang dia terima itu begitu di hotel, acara hotel yang 3 hari baru dia tulis 1 hari. 1 hari. Yang penting DPD iso masuk di rekening. Akibat apa itu? Tangan saya yang batana tangan. Ampuni dengan wudhu ini kan. Jadi wudhu, tapi habis itu jangan bekeng lagi. Bagaimana ente bilang ente bertobat patade bopoli. Kantor. Mana poli yang tadi sambungan yang tadi kita kemarin dia sebaking cap 10 cap supaya aman, dia bilang karena tidak bakal lah ada pecap ada cap pada rumah 1 pada peta 1 macam-macam. Baik pendengar yang sudah ada peringatan, semua pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, so ada peringatan batelpon somo tanda somo denggu poli imsak Ustaz. Baik, kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai Ramadan. Itulah bincang-bincang sekitar Ramadan atau Bingkai Ramadan.